warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di SKPM IPB Podcast. Saya Elsa Destriapani sebagai host dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu mahasiswa berprestasi SKPM, Jafika Yahya Nurhidayanto. Selamat pagi Jafika. Selamat pagi Mbak. Selamat datang di podcast SKPM. Selamat datang juga. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, Jafika, kesibukannya apa sekarang? Banyak sekali Mbak. Cukup cukup banyak. Harus dilihat HB dulu kesibukannya Mbak aja. Oke. Karena kalau diinget-inget cukup banyak. Ya. Jafika angkatan berapa? Angkatan 57. 57 ya? Iya. Jadi kalau di IPB tuh biasanya kita nyebutnya angkatan 57 SKPM. Oke, Jafika masuk ke IPB itu jalur SNMPTN undangan. Undangan betul sekali. Oke, mungkin bisa cerita gimana awalnya memilih SKPM sebagai pilihan Jafika untuk kuliah gitu. Oke. Awal mula aku milih SKPM sebagai jurusan ya. Karena aku dulu di SMP maupun di SMA IPA, jurusan IPA, dan aku ngerasa kalau IPA itu bukan bakatku. Jadi aku merasa lebih passion ke IPS. Tapi ketika kalau mau berniat untuk linjur, pasti di SNMPTN, di SBMPTN ataupun mandiri pasti susah. Kemungkinannya atau peluangnya pasti lebih kecil daripada yang satu jurusan. Maka aku melihat atau searching. Ternyata SKPM itu jawabannya. Jadi ada salah satu jurusan di IPB yang sosial banget, paling sosial, tetapi bisa dimasukin khusus anak IPA. Jadi aku mencoba untuk mendaftar itu dan alhamdulillah SNMPTN aku dapatkan gitu. Oke, mantap. Jadi gimana perasaannya sekarang ketika Jafika sudah berhasil menempuh pendidikan di SKPM ini? Ya, aku merasa bahagia banget. Aku merasa banyak wawasan, banyak ilmu yang aku dapatkan. Aku bisa mempelajari banyak ilmu sosial di sini, dari komunikasi, pengembangan masyarakat, sosiologi, antropologi, kependudukan, agraria maupun politik dan hukum. Jadi banyak ilmu-ilmu sosial yang bisa aku pelajari di sini. Jadi aku banyak mendapatkan ilmu baru sih dan pengalaman tentunya. Jadi Jafika ini sering kita lihat ya di feed SKPM IPB official, sering muncul gitu di feed Instagram SKPM IPB official prestasi Jafika. Nah, kebanyakan prestasi yang Jafika peroleh itu adalah di bidang debat. Mungkin Jafika bisa cerita gimana sih awal mulanya Jafika memilih menekuni bidang itu gitu. Oke. Mungkin disclaimer terlebih dahulu bahwa aku bukan debater yang bisa dikatakan pro atau ulung. Banyak debater lain di SKPM, di senior banyak sekali. Tapi aku ingin sharing aja di sini. Pertama kali terjun di dunia debat sebenarnya bermula dari penemuanku akan passionku sendiri. Jadi passionku di public speaking pada waktu itu di SMP. Jadi SMP ku di MTS dan di MAN. Di SMA-nya di MAN. Jadi di SMP itu sebagai sebuah batu loncatan bagi aku, sebuah momentum bagi aku untuk mencari jati diri, mencari jalur hidup maupun tujuan hidup. Dan aku menemukan bahwa passionku adalah di public speaking. Pada waktu itu aku ikut lomba orasi ilmiah dan aku bisa mendapatkan juara harapan 1. Nah, mungkin juara harapan 1 bagi sebagian orang hanya juara 4 ya, nggak ada juara 3 ataupun nggak ada 3 besar. Tapi pada waktu itu aku mendapatkan piala yang kecil, tetapi pada waktu itu kedua orang tua aku datang dan melihat aku mendapatkan piala dengan raut wajah yang tersenyum, bahagia. Maka itu yang membuat aku termotivasi untuk memberikan lebih, prestasi lebih dan mendapatkan yang lebih seperti itu. Jadi aku membuat tujuan hidup, aku ingin mendalami passion di public speaking dan ingin lanjut untuk berprestasi. Di SMA aku mulai mengenal debat. Di bidang debat itu pada waktu diajak teman, waktu itu British Parliament, jadi satu tim hanya 2 orang dan aku bisa mendapatkan juara 2 pada waktu itu, dan hanya di tingkat kabupaten. Dan selanjutnya mungkin di tingkat lain, di tingkat provinsi juga di SMA aku dapatkan gitu. Nah, masuk di dunia kuliah, aku mulai mencoba ingin masuk langsung di debat. Jadi waktu di PPKU aku daftar di IDC. IDC itu tahu nggak IDC, Mbak? Nah itu jelasin dulu dong, IDC itu apa? IDC itu UKM ya, UKM di IPB. IDC IPB Debating Community gitu. UKM debat di IPB. Jadi komunitas orang-orang debat gitu yang ingin debat, ada debat bahasa Indonesia dan debat bahasa Inggris. Tapi aku lebih milih debat bahasa Indonesia. Dan harapanku juga bisa bahasa Inggris juga sih.
Nah, di komunitas debat itu aku belajar banyak hal, dan aku ngerasa walaupun pengalamanku ada debat di SMA dan punya cukup prestasi di bidang debat, tapi pada waktu aku masuk di IDC itu aku benar-benar insecure banget. Aku benar-benar merasa drop banget karena aku merasa banyak banget debater yang lebih handal daripada aku, dan aku ngerasa di sana tuh paling nggak bisa debat itu, kecil banget lah intinya. Dari banyak evaluasi, banyak salah-salahin dan sebagainya. Pokoknya aku kalah terus lah pada itu. Dan aku berulang kali ikut lomba debat dan ternyata selalu gagal gitu. Ya, pada waktu semester 3 aku berhenti debat ya. Berhenti selama mungkin 4 sampai 6 bulan lah. Karena aku merasa putus asa. Dan ya menurutku semua debater ya, semua orang-orang debat bahkan yang jago sekalipun, semua pasti ada di fase itu gitu. Fase insecure, fase melihat orang lain itu lebih hebat gitu. Dan pada waktu itu aku melakukan konsultasi ke para senior di IDC, Kak Iza, kalau Kak Iin ada ya, tapi aku belum sempat untuk konsultasi ke dia. Terus Kak Imam angkatan 55, SKPM, ada Kak Lutfi angkatan 56, banyak senior di debat di SKPM maupun di luar SKPM di IPB yang aku minta konsultasi, dan mereka semua memberikan motivasi kepada aku bahwa sebenarnya mereka bahkan Kak Imam contohnya, Kak Imam tuh 10 kali lomba debat dan semuanya kalah. Baru di 11 baru dia menang. Aku langsung berpikir, masa aku baru 6 atau 7 kali gagal dan aku udah merasa menyerah. Akhirnya aku mencoba lagi untuk terjun di dunia debat, dan ya alhamdulillah beberapa kali aku mendapatkan kemenangan gitu. Gitu ya. Ya. Jadi jangan menyerah sebelum berjuang. Sebenarnya nggak apa-apa menyerah, nggak apa-apa istirahat sebentar, tapi jangan pernah berhenti untuk total gitu. Kita harus terus berjalan. Gitu. Oke, jadi itu awal perjalanan kenapa Jafika akhirnya terjun di bidang debat ya? Iya, di bidang debat ya. Oke. Kalau selain kompetisi debat, ada nggak yang Jafika juga ikut berkompetisi di IPB ini? Iya. Dalam bidang apa? Untuk kompetisi kelihatannya nggak ada sih Mbak. Aku cuma kompetisi bidang debat, tapi kalau untuk prestasi kan sebenarnya prestasi bukan hanya di akademik aja, betul, tapi juga di pengabdian, ada di organisasi dan lain sebagainya. Untuk di pengabdian di PPKO Abdi Daya Ormawa itu, dan aku juga menjadi di tahun 2021 waktu pandemi COVID-19 kemarin, aku jadi ketua pengajar inspiratif di Kabupaten Ponorogo. Itu tugasnya mengajar di SD-SD yang tertinggal seperti itu. Dan juga mungkin ada prestasi-prestasi yang lain seperti sertifikasi bahasa Inggris, atau aku juga tes bahasa Inggris pada waktu itu tahun 2020 dan mendapatkan sertifikasi, dan beberapa mungkin prestasi yang lain seperti organisasi seperti Konselor Sebaya di BEM dan sebagainya. Dari semua perjalanan atau kegiatan yang Jafika jalani di SKPM ini ya sebagai mahasiswa, kira-kira kegiatan apa yang paling berharga menurut Jafika di antara rangkaian kegiatan yang panjang itu? Menurutku semua kegiatan tuh berharga, semua kegiatan itu bermakna, dan ini menurutku suatu pertanyaan yang paling susah sih, karena menurutku semuanya berharga, tapi kalau ditanya apa yang benar-benar membekas dan mendukung di dalam kehidupanku adalah debat sih. Karena di dunia debat tuh kita bisa belajar berpikir secara objektif, kita bisa berpikir secara kritis, kita bisa melihat dalam dua sudut pandang sekaligus, kita juga bisa membuat argumen secara terstruktur. Bahkan sampai saat ini aku juga masih belajar untuk itu gitu, karena memang masih banyak kesalahanku di situ gitu. Dan aku melihat zaman dahulu aku suka mengkritik pemerintah mungkin, atau aku suka melihat dalam sudut pandang aja, tapi ketika aku terjun di dunia debat, aku bisa melihat dalam dua sudut pandang yang berbeda, karena kita harus siap di sudut pandang yang pro maupun yang kontra. Jadi aku bisa menjadi seorang yang lebih tenang, lebih bisa memahami dalam dua sudut pandang. Mungkin debat menjadi yang paling bermakna bagi aku. Yang kedua mungkin kegiatan PNLG Forum ya, di Liaison Officer. Pada waktu itu aku menjadi Liaison Officer volunteer mendampingi delegasi dari Kamboja, dan itu pengalaman yang berarti banget bagi aku karena aku bisa speaking langsung bahasa Inggris dengan para pejabat dari Kamboja selama 5 hari di Atria Hotel di Serpong, dan itu benar-benar aku bisa bertukar culture, bertukar budaya, bertukar wawasan dengan mereka, dan aku bisa bahkan kayak pengalaman seperti mendaftar hotel ataupun
mendaftarkan hotel delegasi itu pertama kali aku mendaftar hotel ataupun membuat hotel gitu, reservasi gitu. Dan itu membuat aku pengalaman banget, berarti bagi aku, dan fasilitasnya emang nggak main-main ya 5 hari di hotel gitu. Dan aku benar-benar itu menjadi suatu pengalaman yang berarti bagi aku. Dan kegiatan lain seperti konselor ataupun ya mungkin kerja juga kan, aku juga nyambi beberapa kerjaan kecil-kecilan gitu. Oh gitu, jadi Jafika sambil kerja juga? Iya, di content creator gitu. Ya. Bisa disebutkan? Kalau waktu 2020 di PBN outsourcing ya mungkin. Ya, nulis artikel bebas gitu. Untuk saat ini aku kerja di Pikiran Rakyat. Oke, Jafika, kalau misalnya Jafika mau mengikuti suatu kompetisi debat gitu ya, apa yang Jafika persiapkan kalau debat itu? Aku penasaran juga. Apa yang harus mencari, biasanya Jafika tuh mencari informasinya melalui apa gitu, dan diskusi dengan siapa? Pertama kita harus bentuk tim juga ya. Jadi bentuk tim, dan kita lihat dulu lomba debat ini temanya apa. Kalau temanya politik berarti ngajak teman-teman debater yang memang pakarnya politik. Kalau temanya sosial kan bisa dikerucutin lagi, kayak kemarin di UM tuh temanya disabilitas. Jadi bisa kita rangkul teman-teman yang tertarik di dunia disabilitas atau di dunia ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Di ilmu sosial banyak sekali, jadi banyak ilmu SKPM yang relevan dengan dunia debat gitu. Nah, apa aja yang perlu disiapin? Jadi kita perlu menganalisis dulu lomba debatnya itu temanya apa yang kelihatannya jurinya siapa aja gitu. Jadi juri itu mempengaruhi banget. Juri dosen, juri para debater atau juri masyarakat umum itu sangat mengaruhi. Jadi kita harus melihat jurinya siapa, materinya debat bagaimana, alurnya gimana, terus juknisnya bagaimana, itu perlu kita pelajari terlebih dahulu supaya kita bisa menganalisis peluang kemenangannya. Setelah itu kita sudah mendapatkan temanya, kita bisa mempelajari, kayak kita dapat tema mosi politik, berarti kita pelajari dunia politik, isu-isu politik sekarang, isu politik nasional, global dan lain sebagainya. Atau kesehatan berarti dunia kesehatan kayak gitu. Jadi kita pelajari atau baca-baca dahulu. Kalau udah dapat mosinya, jadi mosi itu ada 2. Jadi mosi yang bisa diberikan secara 1 hari sebelumnya, jadi kita bisa bedah mosinya, atau mosi yang impromptu gitu. Tapi kebanyakan impromptu sih, jadi kita nggak bisa bedah mosi sebelumnya. Tapi kalau ada mosi yang bisa diberikan sebelumnya, kita bisa bedah dulu bareng tim. Kita bisa bedah setiap mosinya dari sudut pandang pro maupun kontra. Tapi kalau emang nggak ada mosi yang diberikan secara 1 hari sebelumnya, jadi langsung impromptu, maka kita perlu banyak membaca literasi tentang tema itu gitu. Biasanya Jafika cari informasinya melalui apa? Kebetulan di IDC itu ada kayak banyak buku-buku referensi, tapi bahasa Inggris juga sih. Jadi aku minta translate gitu, banyak buku-buku referensi, kayak ada buku politik, banyak buku lingkungan, banyak buku-buku kayak gitu, tapi soft file gitu, atau banyak sumber-sumber link artikel-artikel luar kayak BBC terus kayak gitu, terus atau artikel lokal juga tentang isu-isu lokal, jadi baca-baca tentang itu ataupun jurnal-jurnal gitu. Jadi intinya memang kalau mau jago debat ya harus banyak membaca ya. Iya, itu benar banget. Itu kayak Kak Nabil SKPM juga, itu juga katanya kunci kemenangan di debat itu adalah banyak membaca. Dan PR-nya para debater itu harus banyak membaca itu untuk kemenangan, dan saya jujur masih kurang banyak membaca, makanya mungkin kemenangan lebih kecil daripada kalahnya. Jadi karena kecil membacanya, frekuensi membacanya harus kurang, ditambah lagi. Benar. Oke. Ya, perlu banyak baca untuk menang itu. Oke, Jafika, gimana cara membagi kuliah dengan tadi kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan? Aku dulu di MAN tuh akselerasi kebetulan, jadi 2 tahun, dan aku merasa selama di akselerasi MAN 2 itu di Ponorogo, dari pagi sampai malam baru pulang, terus banyak tugas, terus baru aku suka nonton drakor ya, jadi malam gitu tuh ya? Sebelum tidur aku nonton drakor dulu buat melepas lelah. Oke. Jadi karena banyak kegiatan, pencinta drakor Jafika. Aku nonton drakor, dan ya sekitar hanya setengah episode yang aku bisa nonton di MAN gitu. Dan selama aku di kampus di BB, aku bisa nonton drakor tuh sehari bisa 2 episode gitu. Jadi aku ngerasa malah lebih santai di kampus gitu. Makanya aku banyak menghabiskan waktu di kegiatan lain buat mengisi waktu luangku gitu. Karena aku nggak pengen gabut gitu. Nah, bagaimana mengatur waktunya? Aku biasanya buat kayak notes gitu di HP, di layar depan sendiri, karena aku suka lupa. Jadi aku notes di HP kayak kita podcast di jam berapa,
aku ngasprak tadi di jam sebelumnya di jam berapa, ataupun kegiatan-kegiatan lain habis ini jam berapa gitu. Jadi aku membuat rundown yang detail gitu. Hari ini aku harus ngapain, habis ini ngapain sampai 1 minggu ke depan gitu. Dan kalau bisa setiap tugas kuliah ataupun tugas apapun setelah kita diberikan kita kerjain langsung gitu, supaya nggak ada beban pikiran atau beban moral yang ada di kita gitu. Oke, sebelum kita tutup, Jafika, kira-kira ada hal-hal yang ingin Jafika sampaikan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman SKPM yang menonton podcast ini? Silakan. Sebagai closing statement. Buat teman-teman SKPM maupun teman-teman yang di luar sana, jangan ragu, jangan takut untuk berprestasi, jangan takut ataupun ragu untuk melakukan hal-hal baru. Kegagalan ataupun kesalahan bukan suatu hal yang masalah besar, karena kegagalan atau kesalahan kita bisa menjadikan evaluasi dan menjadikan itu menjadi lebih baik. Teruslah berproses menjadi lebih baik, dan jangan lupa untuk terus berjuang. Salam perdamaian. Salam perjuangan. Salam perjuangan ya. Salam perjuangan. Oke, Jafika, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah berbagi pengalaman Jafika ya, khususnya di bidang debat pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di SKPM IPB Podcast di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.